Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran biologi di kelas 12 semester 1. Di pertemuan pertama ini Ibu akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Ya, kita akan bahas dulu mengenai pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Nah, pertumbuhan adalah pertambahan ukuran atau volume dan jumlah sel yang sifatnya adalah irreversibel dan kuantitatif. Nah, irreversibel itu artinya tidak dapat kembali ke bentuk semula. Sementara kuantitatif itu artinya dapat dihitung. Coba kita lihat ya, contohnya pertumbuhan itu contohnya adalah bertambah tingginya tanaman. Nah, manusia juga bertambah tinggi kan? Nah, coba kita lihat ya. Kalau kita manusia bertambah tinggi, otomatis ukurannya juga akan bertambah. Entah itu ukuran tinggi badan atau ukuran lebar badan. Ya, ukurannya berubah atau bertambah. Kemudian jumlah selnya otomatis juga akan bertambah. Kemudian sifatnya irreversibel, tidak dapat kembali ke bentuk semula. Kalau sudah tinggi, itu kan nggak bisa pendek lagi kan? Ya, gitu ya. Kemudian kuantitatif itu dapat dihitung. Dapat dihitung artinya gini, kalau anak-anak saat mengalami masa pertumbuhan, 1 bulan sekali biasanya dia bisa dihitung, oh dalam 1 bulan nambah tingginya sekian. Tanaman pun demikian, ya kan? Dia dapat dihitung. Oh, 1 minggu dia nambah berapa senti. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita ke perkembangan. Perkembangan adalah proses menuju kedewasaan, sifatnya adalah reversibel dan kualitatif. Reversibel itu artinya dapat kembali, sementara kualitatif itu artinya tidak dapat dihitung. Artinya tidak dapat dihitung tapi dapat dirasakan. Nah, contohnya adalah tumbuhan menghasilkan bunga dan biji. Nah, kalau pada manusia, seseorang dikatakan dewasa itu kalau wanita biasanya sudah mulai menstruasi, kalau laki-laki dia sudah mulai menghasilkan sperma. Ya, artinya bukan dihitung berapa banyak darah yang keluar saat mens atau dihitung berapa banyaknya sperma yang keluar ya, tetapi kualitatif artinya bisa dirasakan, oh saya menstruasi berarti saya sudah dewasa. Atau kalau pada tumbuhan oh udah mulai berbunga, oh berarti tumbuhan itu sudah dewasa dan bisa mulai bereproduksi. Nah, kalau artinya dapat kembali, paling gampang tuh contohnya untuk tanaman yang menahun. Misalkan tanaman mangga atau tanaman duren. Nah, biasanya kan setiap tahun kita ada musim mangga dan ada musim duren ya. Nah, di situ jadi dia setiap tahun dia akan berbunga kembali, berbunga kembali. Artinya dia dapat kembali. Nah, selanjutnya kita akan bahas perkecambahan. Karena apa? Karena pertumbuhan itu kan dimulai dari kecil. Kalau manusia itu dimulai dari saat dia lahir. Nah, kalau pada tumbuhan itu dimulai saat biji berkecambah. Sehingga kita bahas dulu proses perkecambahan. Nah, perkecambahan adalah masa berakhirnya dormansi biji dan tumbuhnya embrio dalam biji menjadi tanaman kecil. Nah, pasti kalian bertanya-tanya, apa itu dormansi? Dormansi itu adalah masa di mana biji tidak berkecambah. Paling gampang contohnya misalkan kamu beli kacang tanah atau beli kacang hijau di warung. Tidak dalam bentuk sudah berkecambah kan, ya. Jadi masih dalam bentuk biji. Artinya, biasanya di warung itu kan dia bisa berbulan-bulan. Nah, artinya biji itu tidak berkecambah, artinya dia mengalami masa dormansi. Selanjutnya, tahapan perkecambahan itu ada dua, yaitu tahapan fisika dan kimia. Tahapan fisika itu adalah tahapan di mana air masuk ke dalam biji yang disebut dengan proses imbibisi. Sehingga kalau kalian mau mengkecambahkan biji, nah kalian itu harus disiram dulu pakai air ya, atau biasanya kalau petani nunggu dulu saat musim hujan karena pasti nggak mau dong capek-capek harus nyiram misalkan 1 hektar tanaman gitu ya. Kemudian setelah air masuk ke dalam biji maka akan terjadi proses-proses kimia di mana enzim-enzim akan bekerja. Nah, baru terjadilah proses perkecambahan sehingga ada dua proses yaitu fisika dan kimia.
Yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perkecambahan. Yang pertama adalah oksigen. Wajib ada oksigen karena oksigen ini digunakan digunakan untuk proses respirasi. Respirasi akan menghasilkan energi. Nah, energi itu digunakan untuk proses perkecambahan. Yang kedua adalah suhu. Nah, suhu yang digunakan atau optimal dalam perkecambahan itu adalah suhunya adalah suhu rendah. Kemudian cahaya yang digunakan itu juga harus sedikit, jadi tidak boleh banyak. Kalau cahayanya banyak nanti kelembapannya akan menurun. Ya, karena apa? Karena tanaman itu butuh saat perkecambahan butuh air yang banyak. Kalau banyak cahaya, maka akan terjadi proses penguapan sehingga akan kering sehingga nanti gagal perkecambahannya. Ya. Yang selanjutnya adalah kita bahas struktur biji. Nah, di dalam biji yang sudah berkecambah, kita lihat ada calon daun, disebut dengan plumula, kemudian calon akar, ya, disebut dengan radicula, kemudian calon batang atas itu disebut dengan epikotil, calon batang bawah disebut dengan hipokotil, kemudian cadangan makanan disebut dengan kotiledon. Nah, itu kalau kita makan kacang tanah itu kan rasanya gurih ya. Nah, itu di dalamnya ada lemak dan protein. Itu merupakan cadangan makanan untuk proses pertumbuhan ya atau perkecambahan. Yang selanjutnya adalah tipe perkecambahan itu ada dua. Yang pertama adalah hipogeal. Nah, tipe ini adalah di mana kotiledon tetap berada di dalam tanah atau biji tetap berada di dalam tanah. Jadi yang muncul ke permukaan tanah adalah tunasnya. Seperti ini ya gambarnya. Kemudian contohnya adalah kacang kapri. Yang kedua, tipenya adalah epigeal. Nah, di sini kotiledon atau biji itu muncul ke permukaan tanah. Jadi batang bersama plumula ya, itu dia akan mengangkat si biji ke permukaan tanah. Contohnya itu pada kacang hijau. Nah, selanjutnya pertumbuhan itu dibagi menjadi dua, yaitu pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Nah, pertumbuhan primer itu adalah pertumbuhan yang terjadi akibat sel-sel meristem atau titik tumbuh yang ada di ujung akar dan di ujung batang. Nah, di sini Ibu contohkan yang ujung akar. Jadi, ada 3 daerah atau zona pertumbuhan. Yang pertama itu adalah daerah pembelahan atau daerah meristematik, kemudian daerah pemanjangan, kemudian daerah diferensiasi. Nah, apa yang terjadi di daerah pembelahan atau meristematik? Otomatis di sini terjadi proses pembelahan. Jadi di sini sel-sel akan terus membelah, dia akan membelah ke arah bawah dan membelah ke arah atas. Nah, saat dia membelah ke arah bawah, itu fungsinya dia adalah menggantikan tudung akar atau kaliptra. Ya, tudung akar itu pasti dia akan selalu rusak karena fungsinya untuk menembus tanah. Nah, itu nanti digantikan oleh sel-sel yang baru. Kemudian yang membelah ke arah atas, itu dia nanti akan mengalami proses pemanjangan sel-selnya. Nah, di sini dia akan memanjang dan membesar, kemudian dia akan mulai berubah bentuk sesuai dengan fungsinya. Ya, nanti bentuknya epidermis seperti apa gitu. Nah, nanti kalau sudah sempurna perubahan bentuknya, maka dia terjadilah proses yang disebut dengan diferensiasi. Nah, di proses diferensiasi ini, proses perubahan bentuknya sudah sempurna. Ya. Nah, kita lihat di sini. Jadi, di sini sudah terbentuk jelas adanya jaringan. Ya, ada jaringan epidermis, ada jaringan korteks, ada jaringan xilem, floem, dan cambium. Nah, jaringan epidermis itu berbeda selnya dengan jaringan korteks. Nanti kita akan lebih lengkapnya bahas di kalian sudah bahas di kelas 2 ya. Lihat lagi materinya struktur jaringan tumbuhan ya. Bagaimana bentuknya epidermis, bagaimana bentuknya xilem dan floem ya, diingat kembali. Kemudian kita bahas pertumbuhan sekunder. Nah, pertumbuhan sekunder ini adalah pertumbuhan yang terjadi akibat dari
kambium atau meristem lateral. Kalau tadi pertumbuhan primer itu terjadi karena meristem apikal atau di ujung akar dan ujung batang, kalau pertumbuhan sekunder terjadi karena kambium atau meristem lateral. Artinya, kalau pertumbuhan sekunder itu akan menambah tinggi tanaman, kalau pertumbuhan primer itu akan menambah tinggi tanaman, kalau pertumbuhan sekunder itu akan menambah diameter batang atau lebar tanaman. Nah, kita lihat ya. Nah, di sini. Nah, tadi mengatakan bahwa pertumbuhan sekunder itu diakibatkan oleh kambium. Nah, kambium itu dia akan terus-menerus membelah dan membelahnya itu dua arah, yaitu ke arah luar dan ke arah dalam. Nah, ke arah luar dia akan membentuk floem. Ya, karena ini pertumbuhan sekunder maka disebut dengan floem sekunder. Kemudian pembelahan ke arah dalam itu akan membentuk xilem sekunder. Jadi ingat ya, jangan terbalik. Ke arah luar floem, ke arah dalam xilem. Nah, kemudian aktivitas kambium ya, yang membentuk xilem dan floem tadi itu dipengaruhi oleh musim. Kalau di Indonesia itu kan ada dua musim ya, ada musim panas atau musim kemarau dan ada musim hujan. Nah, saat musim panas, otomatis air yang masuk ke dalam tubuh atau nutrisi yang masuk ke dalam tubuh tumbuhan itu lebih sedikit, sehingga proses pembelahannya juga lebih sedikit dan juga sel-selnya juga lebih kecil, sehingga terlihatnya dia lebih tebal dan warnanya lebih gelap. Kemudian kalau yang saat musim hujan, berarti nutrisi dan air yang masuk ke dalam tubuh tumbuhan akan lebih banyak ya, sehingga sel yang terbentuk itu akan lebih lebar. Nah, sehingga warnanya dia akan lebih terang, sehingga dia akan membentuk ini lingkaran tahu. Nah, ini terutama bisa dilihat itu di bagian silemnya. Silem itu nantinya akan menjadi bagian dari kayu, sementara floem itu akan menjadi bagian dari kulit. Jadi kalau kita ngelihat batang tanaman itu kan hanya ada dua bagian ya, bagian kulit dan bagian kayunya. Oke, nah bagian kulit itu ke dalam bagian kulit itu ada epidermis, ada kortek, kemudian ada floem, dan ada kambium. Sementara bagian kayu itu keseluruhannya adalah bagian xilem. Nah, kita lihat di sini, gambarnya lebih jelas di sini ya. Jadi ada garis terang dan garis gelap. Garis terang itu adalah xilem atau kayu yang terbentuk saat dia musim hujan, sementara yang gelap itu adalah xilem yang terbentuk pada saat dia musim panas. Oke. Ya, materinya sampai di sini ya. Tolong dipelajari kembali, tolong dipahami. Oke. Kemudian jangan lupa untuk minggu depan Ibu akan kasih tugasnya. Oke, jaga terus protokol kesehatan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.